Kali ini kita mengunjungi sebuah makam yang sangat keramat ya. Jadi di sebuah padepokan di atas bukit, namanya Padepokan Kelamis Ireng. Di sini ada beberapa makam keramat dan makam kuno yang berhubungan dengan masa transisi ya, masa-masa Majapahit akhir dan masa para wali. Nah, di sini ada beberapa makam, coba kita hormati dulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum ya kubur, fa inna insyaallah bikum lafikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan juga menyusul juga ya. Jadi fikubri bisirul Fatihah. Nah, ini adalah makam tiga dalam legendanya, bahwasanya ini merupakan semacam emban atau embannya dari Sunan Alit. Ini diduga karena jasanya pada masa mengemban itu kemudian ketika meninggal hidup lagi, ketika meninggal hidup lagi, ketika meninggal hidup lagi, sehingga hidup 3 kali ya dalam hidupnya itu. Ini salah satu memang karomah para wali pada masa itu. Nah, lokasi ini juga banyak sekali pohon keramat semacam pohon bidara. Pohon bidara ini memang tumbuh subur di wilayah Jawa ini, termasuk kemudian termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Itu juga ada pohon bidara, pohon bidara, di mana kemudian salah satu tanaman surga adalah pohon bidara yang tidak berduri. Nah, di sini juga ada banyak sekali makam-makam, baik itu makam para wali maupun sebenarnya adalah pusaka dari Sunan Alit ini yang juga dikuburkan di dalam. Bisa berupa tombak, keris, bende, atau kemudian gamelan dan pusaka-pusaka keramat pada waktu itu juga dimakamkan di samping makam sang wali. Jadi kita lihat ya, makam ini sangat panjang dan sangat besar. Filosofinya pada masa kuno di mana seorang tokoh atau orang yang dihormati atau pusaka yang dihormati pada waktu itu dibuatkan makam yang panjang dan besar adalah untuk menghormati kedudukannya, untuk memuliakan seseorang itu yang pada waktu itu memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Memang perkembangan agama Islam itu seiring dengan perkembangan kerajaan Majapahit, di mana pusat-pusat perdagangan baik di Malaka, Selat Sunda maupun di Maluku ini dikuasai Majapahit. Sehingga para pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok dan Asia Tenggara berdagang ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Dalam aktivitas perdagangan ini kemudian masuknya agama Islam seiring dengan semaraknya perdagangan. Lah, di lokasi makam ini kita menemukan tanaman mindi ya. Jadi daun tanaman ini merupakan tanaman obat yang konon meskipun tidak termasuk di dalam literatur kuno, ini konon katanya tanaman ini pernah diteliti pada masa awal-awal kerajaan Majapahit, di mana ketika pasukan Mongol yang ditawan oleh kerajaan Majapahit itu salah satunya adalah seorang tokoh yang bernama Maisin atau Nyai Paricara. Ini merupakan nama lokal dari Maisin karena ini merupakan istri dari Arya Kamandanu. Nah, ini meneliti pohon mindi ini yang bisa digunakan untuk obat ya. Jadi berbagai macam obat, baik ini obat dalam maupun obat luar. Obat dalam itu bisa lambung, bisa kemudian diabetes gitu ya, bisa kemudian tekanan darah tinggi, termasuk obat luar, misalnya gatal-gatal di area-area sensitif tertentu itu bisa diobati dengan tanaman mindi. Ini merupakan penemuan dari diduga ya, penemuan dari Nyai Paricara atau Maisin ya. Selain itu kemudian masuknya agama Islam ke Majapahit itu benar-benar damai dan perlahan. Bukti-bukti artefaktual berada di Troloyo ya, Kesetro Loyo. Kesetro artinya kematian, Laya artinya lapangan, yang memang lapangan kematian yang pada masa Majapahit ini dikhususkan untuk makam-makam Islam yang dekat dengan situs Kedaton atau Istana Majapahit, sehingga di antara keluarga Raja Majapahit ini telah kemudian terjadi interaksi dengan para ulama dari Timur Tengah yang masuk ke dalam istana-istana Majapahit. Ini kemudian seiring berjalannya waktu mereka mulai pelan-pelan gitu mempelajari agama Islam pula. Jadi di makam-makam Troloyo misalnya ada inskripsi ya pada masa Raja Hayam Wuruk yang bertuliskan angka tahun Saka 1298 Saka
atau tahun 1376 Masehi. Artinya pada puncak kejayaannya ada banyak sekali orang-orang atau para petinggi Majapahit yang sudah memeluk Islam. Bahkan selain angka tahun ini, di samping angka tahun ini, di nisan itu juga belum dituliskan yang wafat itu siapa, almarhum itu siapa. Artinya bahasa Arab bukan belum familiar di antara para penganut Islam awal ini, sehingga kemudian nisan-nisan itu bertuliskan doa-doa. Bahkan termasuk doa Lailatul Qadar pada masam pertama ini yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, yang artinya itu innallaha, sesungguhnya Allah innallaha afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maka ampunilah kami. Nah, seperti itu. Dan di sini juga selain makam utama, makam Sunan Alit, ya, Sunan Alit ini juga memang masih keturunan dari para ulama yang ada di Troloyo, kemudian Dinggiri, ya, yang berkolaborasi dengan Surabaya, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan makam Troloyo ini, keluarga-keluarga ini kemudian menyebar ke desa-desa untuk mendakwakan agama Islam pada masyarakat yang waktu itu masih kental dengan tradisi Hindu dan Buddha. Salah satunya adalah Sunan Alit di sini, ya. Jadi jika kita lihat ke makam-makam awal yang besar dan tinggi, dengan kemudian nisan-nisan juga masih bercirikan kekunoan gitu, ya. Ada kendi, ada dupa, ada bunga, ada sesaji-sesaji. Ya, kita coba sowan ke Sunan Alit. Ada juga kopi di sini, ya. Jadi aku Sunan Alit, ya, Syiril Fatihah. Pada masa perkembangan Islam yang pelan-pelan, jadi syariah-syariah itu masih belum begitu digunakan, hanya pendekatan-pendekatan berupa doa-doa dan semacam masalah-masalah ububiyah, sedangkan masalah muamalah juga belum dikenal gitu, ya. Bahkan penanggalan kalender itu masih menggunakan kalender Saka gitu, ya. Dan nisan-nisan itu juga memuat doa-doa. Tidak ada sesuatu kesan tentang masalah ukubat, masalah hukum, masalah hukam, masalah siasa, masalah muamalah belum begitu mendalam dipelajari. Hanya doa-doa yang diduga memang dibawa oleh para sufi atau para ulama tarekat Sataria ini, ya. Bahkan memang kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran, misalnya ada beberapa kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang hidup pasti akan mati atau menemui kematian. Hanya seperti itu saja. Bahkan ada beberapa juga kuluman alaihafan. Nah, setiap manusia pasti musnah. Lah, seperti itu. Jadi kemudian artinya filsafat Islam awal ketika masuk ke dalam gelanggang kerajaan Majapahit ini diduga beraliran Hanafiyah, tarekat Sataria, ya, yang kemudian mementingkan kehidupan setelah mati, yaitu surga. Sehingga kutipan-kutipan semacam kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya manusia akan mati, ya, kuluman alayafan, setiap manusia itu akan musnah. Nah, ini memiliki konsep dan makna yang sama dengan Buddha Mahayana dan Siwa Siddhanta, yaitu moksa, bahwa saya mementingkan kehidupan moksa, melepaskan diri dari segala ikatan duniawi, kemudian fokus, kemudian memperdalam dharma, meditasi, dan berusaha untuk menggapai moksa, ya, agar terbebas dari rantai reinkarnasi atau terbebas dari kehidupan dan kelahiran kembali di dunia fana ini, yaitu tujuannya adalah akhirat. Sehingga kemudian konsep-konsep tarekat Sataria, Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta ini benar-benar memiliki konsep yang sama, yang mementingkan tentang kehidupan setelah mati. Bahkan kemudian sekitar tahun 1400, ya, 1411, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Ini Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Majapahit menemui Raja Wikramawardhana, mendialogkan agama Islam secara mengesankan. Tapi kemudian Raja Wikramawardhana mengatakan,
sesungguhnya berbeda-beda ya, Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Warma. Berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Melainkan tata caranya adalah berbeda-beda tetapi tujuannya itu sama. Karena Raja Wikramawardhana ini juga memegang teguh kitab Sutasoma yang sudah ditulis oleh Empu Tantular pada tahun 1350-an ya. Nah, ini kemudian pada masa Hayam Wuruk ini sudah menyelesaikan berbagai macam mazhab yang ada di Majapahit, itu baik Siwasidanta, Buddha Mahayana, Karesian, Kabuyutan, dan berbagai macam agama lokal, termasuk kemudian ketika Maulana Malibrek mendialogkan agama Islam ke Raja Wikramawardhana, Raja Wikramawardhana menanggapinya dengan mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya sebenarnya tata caranya saja yang berbeda tapi tujuannya sama. Dan disitulah kemudian kebesaran dari Raja Majapahit yang kemudian begitu open minded ya, begitu terbuka terhadap perkembangan perdagangan maupun budaya-budaya yang berkembang secara global pada waktu itu, terutama kemudian seiring masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Karena memang Majapahit berdiri ini bersamaan dengan berdirinya Samudra Pasai di ujung Pulau Sumatera. Nah, di sini selain kemudian makam Sunan Alit ini ya, juga ada yang dipercaya sebagai makam pusaka kebesaran Sunan Alit. Dari segi panjangnya itu diduga memang sebuah tombak atau sebuah pusaka ya yang dimakamkan di saat ini. Jadi kita coba menghormati juga ya, rahayu Mbak. Nah, ini memang makam pusaka ya yang kemungkinan di dalamnya memang ada semacam pusaka yang terpendam di dalamnya. Mengingat juga ketika ekskavasi beberapa tahun yang lalu di situs Gemekan, ternyata ada prasasti yang merupakan pusaka masa Empu Sendok tahun 930 Masehi, 932 Masehi atau 30 Masehi. Ini kemudian ternyata dipendam di dalam sumuran candi. Artinya memang bukan suatu isapan jempol. Kalau memang hal-hal yang terpenting pada waktu itu yang kemungkinan tidak boleh rusak oleh generasi-generasi yang akan datang, baik itu berupa prasasti maupun pusaka-pusaka, itu memang sengaja dipendam di dalam tanah dengan tanda-tanda tertentu. Misalnya lokasi yang paling keramat atau kemudian makam keramat pada waktu itu. Nah, coba kita lihat pohon ini ya, pohon kepuh ya kalau nggak salah ini ya. Nah, pohon kepuh yang sangat raksasa ini ternyata memang kulit-kulitnya itu mengalami pengelupasan seiring dengan merekahnya pohon raksasa ini. Seperti ini ya, misalnya kulit yang kering ini mengalami pelapukan karena perkembangan dari kambium yang sebelah dalam. Jadi semacam rongga-rongga batang atau mitokondria kalau dalam bahasa biologinya itu mengalami perkembangan dan kemudian kulit pohon ini mengalami pengelupasan seperti kulit kita, kulit wajah kita, kulit tangan kita ini terus mengalami pengelupasan seperti ini, bahkan ada pengelupasan kulit besar. Lah, tuh di sini ternyata ada sesuatu ternyata ini. Coba kita kita rahayu. Jadi Mbak, kita tidak sengaja di lokasi yang paling keramat di desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik ya, Jawa Timur ini. Ternyata di makam keramat ini kita diperlihatkan ya semacam pusaka. Coba kita tanya kepada leluhur kita, Mbak. Coba kita sowan ya dan mohon diberi petunjuk sebenarnya ini pusaka apa, apakah kita diizinkan untuk mengambilnya atau tidak, Mbak? Ya, ternyata memang kita mendapati petunjuk ya, diduga memang secara gaib ada yang mengatakan ini liontin yang diberikan oleh seorang raja besar kepada putra mahkota sebagai tanda pewaris tahta ya, sebagai para tahta. Tapi raja tersebut ini kita samar-samar apakah sudah merupakan masa Majapahit akhir ya, generasi Girindrawardhana, atau juga para penerus dari Laskar Panembahan Giri Kedaton. Jadi ini agak samar. Kemungkinan memang ini ada pertalian ya antara dinasti Girindrawardhana di Majapahit dengan Panembahan Giri Kedaton ya yang ada di Gresik ini ya. Ini ada talian. Jadi ini mengatakan bahwasanya ini adalah semacam liontin. Jadi kita diizinkan untuk memegangnya
Jadi ini ada lubangnya ya. Jadi ini sangat berat, meskipun kecil ini sangat berat. Kemungkinan terbuat dari campuran tembaga dan emas pada waktu itu, dan ada sedikit batu meteor. Kemungkinan ada sesuatu yang keramat dengan energi-energi yang bisa menimbulkan aura karismatik pada seseorang yang mengenakannya ya. Yang tadi diberitahukan bahwasanya ini merupakan semacam liontin yang diberikan oleh seorang raja kepada sang putra mahkota atau sang pewaris tahta, dan ini sangat cocok sekali kalau diberikan pada calon pemimpin Indonesia yang akan datang ini. Nah, ini diburu oleh mereka ini. Nah, diburu oleh para pemimpin atau calon negeri kita ya, baik itu di tataran wilayah maupun di daerah, baik itu tingkatan bupati, gubernur maupun di tingkatan pusat ya. Semoga hal ini tetap lestari ya, kita juga tidak mengambilnya, tetap nanti kita kembalikan ya kepada tempat semula. Cuman kita sekedar memberikan pengetahuan dan bagaimana leluhur kita membisikkan kita tentang apa makna sebenarnya di balik liontin ini. Semoga bermanfaat dan jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu.